Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Saya Amanda Salsabila Luwatul Amin dengan NIM 230351128 dan rekan saya. Dan saya Miftahul Jana dengan NIM 230350022. Dan saya Sriani Lubis dengan NIM 230351122. Dan saya Vicky Amalia dengan NIM 2303521. Selamat menyaksikan. Teori dasar. Laju reaksi adalah laju penurunan reaktan atau bereaksi atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Laju reaksi merupakan laju perubahan reaksi dalam satuan waktu. Konsentrasi ini dinyatakan dalam bentuk mol atau liter. Reaksi kimia adalah proses berubahnya reaksi menjadi hasil reaksi. Dalam proses itu, ada yang terjadi dengan cepat dan ada juga yang terjadi dengan lambat. Ilmu kimia yang mempelajari tentang laju reaksi adalah kinetika kimia. Dalam ilmu ini, ditemukanlah cara yang menentukan laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya. Pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi berguna dalam mengontrol kecepatan reaksi sesuai dengan yang diinginkan. Faktornya ada 4, yakni konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Alat dan bahan yang kami gunakan pada faktor perbedaan konsentrasi. Alat-alatnya adalah gelas 50 ml, gelas kimia 50 ml, dan stopwatch serta beta pengaruh. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan cuka 60 ml, cangkang pulver, dan aquarius. Pada faktor perbedaan suhu, alat-alat yang kami gunakan ada gelas kimia 50 ml, bunsen, kaki 3, kawat busa, dan termometer. Lalu bahan yang kami gunakan ada Na2S2O3 0,5 mol sebanyak 20 ml dan HCl 0,5 mol sebanyak 10 ml. Pada faktor perbedaan luasan permukaan, alat yang kami gunakan adalah gelas kimia 50 ml serta gelas ukur 50 ml. Lalu bahan yang kami gunakan ada HCl sebanyak 0,5 mol 30 ml dan juga Prosedur kerja. Yang pertama yaitu faktor perbedaan konsentrasi terhadap laju reaksi. Pada percobaan ini kami menggunakan bahan yaitu larutan cuka dan juga cangkang telur. Yang pertama, larutan cuka itu akan dibagi menjadi 3 bagian di dalam 3 wadah dengan perbedaan konsentrasi. Yang pertama, pada larutan pertama kami menggunakan larutan cuka murni, dan pada wadah kedua kami menggunakan larutan cuka murni yang dicampur dengan aquades dengan perbandingan 1:1. Dan pada wadah ketiga kami menggunakan larutan cuka yang dicampurkan dengan aquades dengan perbandingan 2:1. Lalu ketiga larutan tersebut akan dicampurkan dengan cangkang telur yang sudah dihaluskan dengan masing-masing cangkang telur yaitu 1 sendok. Lalu dari campuran ini akan terjadi reaksi dan dilihat apa yang reaksi yang dihasilkan dan waktu yang dibutuhkan. Adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pada percobaan ini kami menggunakan 20 ml larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,5 molar yang kemudian kami bagi dalam 2 wadah berbeda dengan masing-masing volume adalah 10 ml. Yang pada wadah pertama Na2S2O3 kami mendinginkannya dengan suhu 20 derajat Celcius, kemudian kami mencampurkannya dengan HCl 5 ml dengan konsentrasi 0,5 molar. Lalu terjadi reaksi dan kami mencatat hasil yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada wadah kedua kami menggunakan Na2S2O3 sebanyak 10 ml yang kami panaskan dalam suhu 40 derajat Celcius. Dan kemudian kami campurkan dengan 5 ml HCl 0,5 molar yang kemudian akan mereaksi dan kami mencatat waktu yang dibutuhkan. Adalah pengaruh luasan permukaan terhadap laju reaksi. Pada percobaan ini kami menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,5 molar yang kami bagi dalam 3 wadah berbeda dengan masing-masing volume dalam satu wadah adalah 10 ml. Pada wadah pertama kami menggunakan kapur utuh yang kami campur dengan HCl, dan pada wadah kedua kami menggunakan potongan kapur yang kami campur pada HCl, sedangkan pada wadah ketiga kami menggunakan serbuk kapur yang kami campur pada HCl. Kemudian dari perlakuan ini kami mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk bercampur. Untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pada pencampuran Na2S2O3 sebesar 5
percobaan keduanya yang Na2X2O3 sebesar 0,5 molar dengan HCl 0,5 molar pada suhu 40 derajat Celcius membutuhkan waktu 9 detik. Pada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, kami menggunakan cuka murni dan juga cuka telur. Kami menggunakan 3 percobaan, yakni cuka murni, ada cuka murni yang dicampurkan APAWS 1:1 dan cuka yang dicampurkan dengan APAWS 2:1. Pada percobaan pertama, cuka murni yang dicampurkan dengan 1 spatula cangkang telur menghasilkan waktu 7,11,65 menit. Nah, reaksi ini mengolah yang dihasilkan ketika cangkang menghasilkan lebih banyak. Lalu percobaan kedua, yakni cuka ditambah APAWS 1:1 yang dicampurkan dengan 1 spatula cangkang telur menghasilkan waktu 8,55,66 menit. Nah, reaksinya gelembung yang menghasilkan lebih banyak, namun waktu yang direaksikan cukup lama. Lalu reaksi yang ketiga, percobaan ketiga, cuka dan APAWS 2:1 yang dicampurkan dengan 1 spatula cangkang telur menghasilkan waktu 9,55,35 menit dengan reaksi gelembung yang dihasilkan lebih sedikit, tapi waktunya sama lama. Pada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, kami menggunakan kapur dan juga HCl 0,5 molar sebanyak 10 ml. Kapur yang kami gunakan pada percobaan pertama yaitu adalah kapur bongkahan yang dicampurkan dengan HCl 0,5 molar dengan volume 10 ml membutuhkan waktu 14,17 menit. Lalu pada percobaan yang kedua, kapur potongan dicampurkan dengan HCl 0,5 molar dengan volume 10 ml membutuhkan waktu 2,19 menit. Lalu pada kapur serbuk yang dicampurkan dengan HCl 0,5 molar dengan volume 10 ml membutuhkan waktu 45,69 menit. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan dalam satu waktu. Pada percobaan pertama, pengaruh suhu pada laju reaksi yang menggunakan Na2S2O3 yang direaksikan dengan 1 mol HCl dengan suhu 20 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius yang mengalami perubahan warna yang semula bening menjadi putih. Larutan ini bereaksi dengan waktu yang cepat yaitu 9,51 detik. Hal ini terjadi pada suhu 20 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius didapatkan waktu 52,26 detik. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat yang menyebabkan energi kinetik partikel bertambah hingga semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif. Dengan demikian banyak partikel-partikel yang bereaksi. Percobaan kedua, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang menggunakan 1 mol CaCO3 solid yang direaksikan dengan 2 mol CH3COOH aqua menghasilkan 1 mol CaCH3COO2 aquos dan 1 mol CO2 gas dan 1 mol H2O liquid. Dengan menggunakan 3 wadah dengan perbandingan cuka murni dan APAWS dengan perbandingan 1:1, cuka dan APAWS dengan perbandingan 2:1 yang masing-masing dicampurkan dengan 1 sendok spatula cangkang telur. Dari hasil pengamatan dapat dihasilkan bahwa pencampuran cangkang telur dan cuka murni dapat habis pada waktu 11,65 menit dan pada perbandingan 1:1 pada waktu 8,55,66 menit dan perbandingan 2:1 pada waktu 9,55,35 menit. Hal ini terjadi dikarenakan suatu larutan dengan konsentrasi tinggi atau pK mengandung molekul lebih rapat daripada larutan yang berkonsentrasi rendah atau ecer. Semakin besar konsentrasi larutan yang direaksikan, maka semakin besar pula kecepatan reaksinya. 3. Pada percobaan ketiga yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yang menggunakan 1 mol HCl aqua direaksikan dengan 1 mol CaCO3 solid menghasilkan 1 mol CaCl2 aquos dan
mol H2O liquid yang melarutkan 3 jenis bentuk kapur, yakni bongkahan, serbuk, dan potongan ke dalam 1 mol ke dalam HCl 0,5 molar dengan masing-masing volume sebanyak 10 ml. Pada kapur bongkahan membutuhkan waktu 18,17 menit untuk bereaksi. Pada kapur potongan memerlukan waktu 2,11 menit, sedangkan pada serbukan kapur memerlukan waktu 45,69 detik. Dari percobaan yang kami lakukan ini, maka dapat dilihat bahwa kapur dengan bentuk serbuk lebih dahulu habis bereaksi dengan kapur dengan bongkahan membutuhkan waktu yang paling lama dalam bereaksi. Hal ini dapat terjadi apabila semakin luas permukaan bidang sentuh, maka akan semakin mudah terjadinya tabrakan antara zat yang bereaksi sehingga mempercepat laju reaksi yang terjadi. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan yang kami sebutkan tadi ialah laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan dalam satuan waktu. Laju reaksi juga dinyatakan sebagai suatu laju terhadap berkurangnya konsentrasi. Laju reaksi dipengaruhi